Baik, kembali lagi di Perspektif, masih bersama saya Indah Permata dan tentunya dengan dua narasumber spesial kebanggaan Kabupaten Kolaka. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya ke Pak Ketua DPRD lagi ini Pak, terkait yang dijelaskan Bapak Bupati tadi sebelum jedah ya, mengenai pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka. Antaranya banyak perusahaan yang sudah berinvestasi di sini. Dari segi kebijakan sendiri seperti apa? Apakah ada penguatan sehingga kontribusi untuk masyarakat Kolaka Utara ini harus lebih besar didapatkan nih, karena mengingat sumber daya alam yang dikelola juga besar oleh perusahaan-perusahaan tersebut, apalagi ini PSN ya Pak ya? Saya kira kalau terkait itu memang sumber daya alam kita di Kolaka ini dari tadi yang saya sampaikan di awal memang luar biasa potensi kita di Kolaka ini. Namun kemudian tadi terkait dengan lahirnya tadi undang-undang itu, saya bersepakat apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kalau terkait kebijakan-kebijakan itu, silakan kebijakan itu diambil, kewenangan itu menjadi kewenangan provinsi maupun pusat. Tapi kemudian hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di Kolaka itu juga sesuai dengan apa yang dikembalikan ke daerah kita. Sehingga itu kemudian ini yang akan kita nikmati seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka. Itu harapannya kita melalui dana bagi hasil. Sehingga kalau kemudian diambil 10, katakan contoh, diambil 10, kemudian ya ada barang 2 atau 3 yang bisa kembali ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil itu. Karena itu juga ketika itu dana bagi hasil itu kita diberikan dari pusat maupun pemerintah provinsi, itu kemudian yang kita buatkan dalam bentuk program, program kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Akhirnya harapannya kita memang kalau besar dari sini, harapannya kita itu juga besar yang dikembalikan ke kita. Sehingga semua kita masyarakat Kabupaten Kolaka ini bisa menikmati hasil dari sumber daya alam yang telah dikelola. Karena memang Kabupaten Kolaka ini tadi sumber dayanya cukup besar, potensinya yang kemudian ini sudah dikelola dengan berbagai perusahaan yang sudah ada 3 perusahaan besar yang menjadi proyek strategis nasional. Ada PT Antam, PT Pale, kemudian PT Ceria. Ini implikasi kepada masyarakat ini besar sekali, terutama tenaga kerja kita. Sudah ribuan orang yang dipekerjakan di Kabupaten Kolaka ini. Dengan hadirnya perusahaan-perusahaan ini, ditambah perusahaan-perusahaan lain. Itu semua mempekerjakan masyarakat Kolaka. Itu asli orang Kolaka. Asli orang Kolaka. Dan itu kami dorong juga, dengan hadirnya beberapa perusahaan ini kami dorong ketika rekrutmen mendahulukan masyarakat Kabupaten Kolaka. Yang non skill ya, kecuali kemudian ada jurusan-jurusan tertentu yang sumber daya kita di sini yang tidak miliki ya silakan. Tapi kalau kemudian itu hanya non skill, silakan diberdayakan. Bahkan kami di DPRD tahun ini berencana membuatkan sebuah perda, melahirkan sebuah perda terkait untuk mendukung itu terkait rekrutmen tenaga kerja yang mendahulukan masyarakat Kabupaten Kolaka ini. Ya seperti itu, sehingga terberdayalah semua kita ini. Karena tujuan kita ini apa yang menjadi tujuannya Bapak Bupati, itu juga menjadi keinginan kita DPRD, supaya ini semua bisa terberdayakan ini masyarakat Kabupaten Kolaka. Karena ini juga menjadi tuntutan ke kita pada saat kami kunjungan ke lapangan, pada saat kami reses, pada saat kami monitoring itu juga. Itu yang mereka harapkan, bahwa silakan saja berinvestasi di Kabupaten Kolaka, tapi ingat satu hal, bahwa kalau kemudian ada tenaga kerja, ya dahulukanlah masyarakat Kabupaten Kolaka. Karena kalau contoh di beberapa kasus yang ada di daerah lainnya Pak ya, kalau kita melihat banyak proyek-proyek yang dikelola oleh perusahaan tapi kurang menyerap masyarakat lokal. Akhirnya banyak menimbulkan kecemburuan sosial bagi mereka, dan ini memang perlu adanya dukungan dalam bentuk perda sendiri ya Pak. Nah kalau selama ini yang berjalan seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan harapan, atau mungkin kalau boleh menyuarakan kepada pihak perusahaan apa yang harus dibenahi lagi Pak? Alhamdulillah sampai hari ini itu sudah, alhamdulillah apa yang menjadi suara dari seluruh masyarakat dan melalui kita, dan itu sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini. Hampir ya 80-90% tenaga kerja mereka itu berasal dari masyarakat Kabupaten Kolaka, kecuali yang memang tidak dimiliki oleh tenaga-tenaga yang tidak dimiliki oleh masyarakat Kabupaten itu, baru mereka ambil dari sini. Itu juga yang selalu disampaikan oleh Bapak Bupati. Menekankan kepada seluruh masyarakat perusahaan-perusahaan yang hadir di Kolaka. Dan alhamdulillah itulah yang membuat kami juga di Kolaka ini sampai hari ini
tenang-tenang saja ini perusahaan, aman saja. Langgeng ya Pak Iya, juga. aman karena itu tadi. Iya, betul, Karena itu betul. tadi jadi gesekan-gesekan di bawah itu sedikit bisa diminimalisir karena siapa yang mau ribut? Mereka-mereka semua yang bekerja di situ. Mereka-mereka semua, seluruh masyarakat di sekitar wilayah-wilayah pertambangan itu, wilayah-wilayah konsesi mereka itu yang direkrut oleh, sehingga ya kalau ada riak-riak itu bahagian lah dari sebuah sebuah kerjaan atau sebuah program yang mungkin mereka lakukan. Dinamika ya dinamikanya pasti ada lah, tapi kan Baik. tidak sampai ribut-ribut apa segala macam. Betul. Kalau yang seperti yang biasa ya itu hal biasa dan bisa diselesaikan lah. Baik, ini yang perlu menjadi contoh ya untuk daerah lain di Kabupaten Kolaka ini. Bisa menjadi percontohan sendiri. Artinya Bapak, Pak Bupati, ini sudah sesuai harapan kah adanya proyek-proyeknya kita? Ya, itu yang sering saya tekankan. Di awal mereka datang saya sudah sampaikan. Kita orang Kolaka ini sangat welcome menerima investor. Ya, silakan masuk Kolaka dan saya kira kita akan mensupport itu. Tetapi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, ya kepada pengusaha ya, kalau datang ke sini tolong menjadi pengusaha yang baik. Betul. Seperti apa itu pengusaha baik? Jangan tinggalkan kami beban. Utamanya kalau ada kewajibannya kepada negara, selesaikan. Ada bebannya kepada daerah, selesaikan. Utamanya kalau ada bebannya kepada atau ada janjinya kepada masyarakat. Ini jangan tinggalkan beban kepada kami. Karena ini nanti investasi Bapak ini ketika selesai, Bapak pulang, kami yang berhadapan dengan orang yang Bapak sudah janji. Kita cari Bapak di mana, tidak tahu alamatnya, sudah jauh itu Pak. Kita mau tahu di Jakarta, kita susah kita pergi cari. Dari sekarang itu. Jadi kalau mau silakan masuk, tetapi kemudian ya jadilah pengusaha yang baik. Ya. Kemudian setelah itu tolong jangan buat gesekan. Karena ini juga yang banyak. Sebenarnya yang kadang-kala yang konflik di antara pengusaha ini, di antara investor. Hanya karena ada kepentingan tertentu, baku gesek sana ngompori ini, akhirnya demo sana. Itu juga yang tidak benar. Tapi apa sih salahnya Anda datang sini cari kehidupan secara bersama-sama, ya dengan baik, supaya ya saya lah bilang orang yang paling senang kalau banyak orang yang jadi kaya di Kolaka ini. Tentu saya tidak sulit. Kalau banyak yang kaya, banyak tempat saya meminta. Ya, karena banyak yang kaya. Tapi kalau yang kaya, yang miskinnya yang banyak, saya mau minta kepada siapa nih untuk membangun ini daerah ini. Ya, olehnya itu saya berharap mari Pak datanglah menanamkan investasinya di Kabupaten Kolaka dengan sebanyak-banyaknya, tapi menjadi pengusaha yang baik. Jangan menyusahkan orang. Nah, itu yang saya harapkan. Kalau soal harapan, saya kira ya memang berfluktuasi dinamikanya. Ada-ada sajalah. Tapi kalau kami melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pengusaha di Kolaka ini sudah cukup baik lah. Ya, hal-hal lain tentu ada berdinamika sesuai dengan kebutuhannya, karena juga penerimaan karyawan ini tidak satu kali, tapi memang kadang-kala per 6 bulan, per tahun ada pertemuan, tapi kami sudah sampaikan. Karena kami di sini juga sudah membagi ring-ring ya. Ada ring 1, ya ada ring 2, ring 1 kita itu ya kecamatan, di mana dia berkedudukan, ring 2-nya kabupaten, ring 3-nya itu ya provinsi dan nasional lah. Jadi ya yang mana bisa masuk di ring 1, yang mana masuk ring 2. Kalau ring 1 seperti disampaikan tadi Pak Ketua, saya kira yang berkaitan dengan yang non skill, ya jangan lagi Anda terima dari orang dari luar Kolaka kalau non skill. Nah, itu yang kita harapkan dan itu menjadi yang selalu kita juga setiap pertemuan kita sampaikan, ya ingat Pak, kita punya pesan ini. Menjadilah pengusaha yang baik di Kabupaten Kolaka ini. Supaya jangan hanya datang Bapak menjadi pengusaha di Kolaka ini, Bapak mau kaya sendiri. Tapi marilah kita kaya bersama-sama, supaya kita juga enak sama-sama ini. Baik Pak, kalau kita melihat arus investasi yang ada di Kabupaten Kolaka ini seperti apa pergolakannya Pak? Kalau investasi saya kira ini juga salah satu daerah mungkin di Sulawesi ya, yang memang tingkat perkembangan investasinya luar biasa. Kita kalau sampai gini kira-kira sampai dengan ya sampai saat ini investasi yang ada di Kolaka mungkin sampai 30-an triliun ya. Investasi di Kolaka dengan karena apalagi sebentar lagi ini insya Allah akan kita groundbreaking terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan pabrik Ispal PT Pale. Ini investasinya sekitar 36 triliun. Ya, dia sekitar 2 miliar ya, 2 miliar US dollar. Nah, ini sekitar itulah investasinya. Teman-teman lain yang sudah berjalan, saya kira sudah cukup banyak di Kolaka ini, dan ini juga
Mudah-mudahan ini betul tepat waktu dia punya schedule dan itu sudah dilaporkan. Saya mendampingi beliau untuk melapor kepada Bapak Presiden dan dijanjinya kepada kita tahun ini sudah peletakan batu pertama. Kalau ini berjalan, saya kira ini investasinya luar biasa dan akan meningkatkan, karena diperkirakan sampai dengan 10.000 orang yang akan bekerja nanti kemudian. Ya, kalau 10.000 orang bekerja, artinya saya sangat berharap paling tidak 5.000 itu orang Kolaka. Kalau 5.000 lagi orang Kolaka bekerja, akhirnya hampir saya katakan tidak ada lagi pengangguran di Kolaka. Kalau tidak ada lagi pengangguran, maka saya bupati yang paling bahagia. Karena pengangguran itu efeknya ada dua. Yang pertama pasti kemiskinan. Angka kemiskinan akan melorot. Yang kedua kriminalitas. Tidak ada itu. Betul. Ya, apalagi cerai nggak ada. Ya, berkaitan dengan kemiskinan nih, Pak, sejauh mana sih keberpihakan pemerintah terhadap penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan pengangguran? Nah, kalau kita melihat kan ini turut mendukung pendapatan per kapita juga ya. Kalau pendapatan per kapitanya tinggi, otomatis garis kemiskinannya juga berkurang ya kan, turun. Nah, ini seperti apa, Pak? Memang target IPM itu kan di situ, antara pengangguran dan kemiskinan. Ini selalu beriringan ini barang. Ya. Terkait dengan pengangguran tadi saya sampaikan, kita berupaya untuk selalu membuka ruang agar supaya ya, dan itu saya katakan, saya ulang sedikit. Terkait dengan pengangguran begini, sebenarnya saya di dalam pikiran saya seharusnya tidak ada orang yang menganggur di Kolaka ini. Kenapa? Karena potensi alamnya luar biasa. Ya, tapi kemudian itulah karena dinamika ini ya, kadangkala adik-adik kita ini yang masih muda. Ya, saya sering kalau kita diskusi saya sudah sampaikan kadang-kala. Saya bilang saya kalau Anda minta kepada saya untuk menyediakan Anda kantor, untuk Anda datang berkantor, saya tidak bisa lakukan itu. Ya, tapi kalau Anda minta tunjukkan saya pekerjaan, saya tunjukkan. Bagaimana mendapat pekerjaan. Tapi kalau kantor, karena sekarang ini ada model kepada anak-anak muda kita sekarang ini ada modelnya. Ya, modelnya apa? Nanti dibilang bekerja, kalau dia keluar rumah setiap pagi dengan baju yang sudah disetrika, celana sudah disetrika, disemer sepatu dengan model rambut yang klimis, ya baru dibilang bekerja. Ya, padahal bekerja itu untuk dapat uang. Ya, bukan hanya sekedar bekerja. Tapi itulah yang terjadi sekarang demikian. Nah, ini yang selalu saya tarik teman-teman. Saya bilang ini yang harus dipahami oleh adik-adik ini. Bahwa bekerja itu untuk bukan dapat pekerjaan tapi cari uang. Nah, sekarang kamu dapat uang atau dapat pekerjaan? Kalau mau dapat uang, mari kita cerita. Itu cerita lain dari yang bisa saya sampaikan nanti. Karena itu karena saya bilang kalau mau dapat uang, saya tunjukkan, tapi kalau dapat pekerjaan, saya tidak bisa sediakan Anda kantor untuk Anda bekerja di situ. Enggak, saya tidak bisa. Karena sekarang kadang-kala yang penting dia baju disetrika keluar dari rumah setiap hari, tapi gajinya cuma 500.000, 800.000. Padahal ada kegiatan lain yang bisa dia lakukan, yang bisa mendapatkan berpuluh-puluh kali lipat sebenarnya pendapatan. Ya, dengan cara bertani. Karena kita punya alam ini luar biasa. Dari segi kemiskinan, selain memang program PLBT, baik itu PLT di pusat maupun BLT juga dari kami cukup besar, ini juga kami punya bantuan langsung tunai itu kepada masyarakat. Kami juga program di sini, ada program unggulan kami di sini juga terkait dengan kemiskinan itu, yaitu namanya pemberdayaan lansia tak berdaya. Seperti apa itu, Pak? Itu utamanya kepada orang-orang tua kita ini yang sudah renta, sudah tidak bisa bikin apa-apa lagi, tapi mungkin masih pelihara anak karena suami sudah meninggal, ataukah memang juga anaknya sudah pergi kemana-mana bekerja, tinggal dia sendirian di rumah. Ini kan banyak juga di tingkat bawah ini. Nah, ini kami coba inventarisir kemarin dan alhamdulillah, dan inilah yang kemudian kami beri insentif khusus dan itu diantar loh. Jadi setiap bulan itu orang-orang dinas sosial itu datang ke rumah orang-orang ini, karena kita memang itu makanya kita sebutkan dengan lansia tak berdaya. Karena memang tak berdaya betul-betul. Ya, kadangkala karena sudah cerai, ditinggalkan oleh suaminya, anaknya masih 3, 4, mau kerja apa dia, nggak ada pekerjaan. Nah, ini yang kita support. Sebetulnya besar sebenarnya, tidak besar, tapi minimal dia jangan tidak makan karena tidak ada makanan. Tapi minimal kita bisa kasih dia makan beras, ke ikan dan lain sumber mineral dan sebagainya. Yang penting itu, yang kita jaga betul itu, jangan karena ada orang di Kolaka ini kemudian kelaparan karena tidak makan, karena tidak ada makanan. Nah, itu yang kita support dan itu cukup banyak kami punya, dan ini yang
disupport betul juga oleh teman-teman DPR untuk kegiatan ini karena ini memang juga kebutuhan. Baik, Ya. kalau begitu kita tanya tanggapan dari Pak Ketua DPRD sendiri seperti apa Pak? Ya, kami sendiri sangat respect dengan program itu karena ini juga yang kita mau beri bantuan ini masyarakat Kolaka juga. Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi benar adanya bahwa memang masih ada beberapa keluarga kita, saudara-saudara kita di Kolaka ini yang memang masih membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Bukan tidak mau bekerja. Iya. Karena kemampuan fisik memang yang membatasi dia. Jadi memang pemerintah ini harus hadir. Jadi Lebih peka lagi ya, Pak? Iya, lebih, dan itu sudah ditunjukkan oleh Bapak Bupati melalui program-programnya itu melalui dinas sosial yang turun langsung hadir di tengah-tengah orang-orang itu. Memberikan bantuan ini kepada masyarakat. Bukan mereka tidak mau bekerja, tapi karena memang usia yang membatasi dia sehingga memang mereka kesulitan. Sehingga itulah yang ditangkap oleh pemerintah daerah oleh Bapak Bupati ini membuatkan program itu. Dan kami sokong, kami dukung melalui APBD. Yang diarahkan melalui APBD sehingga itu bisa berjalan semuanya dan tidak ada lagi orang-orang yang di saudara kita di Kabupaten Kolaka ini, masyarakat Kabupaten Kolaka ini yang tidak bisa makan dan kelaparan dengan programnya beliau. Baik. Itu yang kita dorong terus melalui APBD kita. Nah, ini yang menarik juga nih Pak, terkait Kolaka 4 tahun meraih opini WTP dari BPK. Upaya apa yang telah dilakukan untuk meraih dan mempertahankan 6 tahun. prestasi tersebut? Sudah 6 tahun. 6 itu. tahun ya ditambah 2. Bukan 4 tahun. Oke. Ya, ya. 6 tahun berturut-turut nih Pak. Ini seperti apa? Ya, itu saya bilang tadi. Ya, intinya kita berkolaborasi dengan baik, kita jalankan. Memang WTP ini kan banyak segmennya, sehingga kita bisa meraih itu. Bukan hanya WTP-nya yang kelihatan. Itu penilaian akhir sajalah. Tapi apa yang kami lakukan begini karena itu kan ada pemeriksaan pendahuluan yang kita lakukan. Ya. WTP ini menjadi target kita semuanya. Minimal ini menjadi standar buat sebuah pemerintahan daerah agar supaya bagaimana kita melanjutkan kegiatan selanjutnya. Karena kalau tidak ini memang ya sangat timpang ya kalau kemudian kita raih. Olehnya itu memang seperti saya katakan di awal bahwa saya di tahun pertama begitu saya masuk memang ini langsung saya kejar karena memang tahun itu tahun pertama kan kami belum WTP, masih WDP Kolaka ini. Iya. Begitu saya masuk masih WDP. Tapi saya harus yakinkan semua teman-teman bahwa tidak, ini target kita. Tahun depan sudah harus WTP dan alhamdulillah itu bisa kita capai sampai dengan tahun ini. Jadi saya 2 periode sudah jadi itu tahun pertama. Sekarang kan periode kedua sudah masuk ke 8 7 tahun baru kami sudah 6 kali berturut-turut mendapatkan WTP itu dan ya karena sebenarnya gampang-gampang susah sih untuk WTP itu. Yang pertama ya gampang-gampang susahnya ini kan persoalan gampangnya ini kan persoalan rutinitas. Ya, pekerjaan kita sehari-hari nih dari tahun ke tahun itu aja tuh Iya. pekerjaan ya. Nah, yang kemudian ya susah-susahnya ya memang karena regulasi. Ya ini juga kadang-kala kita bertengkarkan ini karena regulasi ini berjalan terus-menerus ini regulasi sehingga kadang-kala kita mesti menganggap benar yang oleh regulasi yang terbaru menganggap sudah tidak benar lagi. Iya, Nah ini betul. juga yang kadang-kala kita diskusikan. Tapi saya kira teman-teman BPK juga sangat arif bijaksana melihat itu ya. Ya sehingga selalu kita diskusikan bahwa tidak Pak, kami berpatokan kepada ini. Ya yang kemudian berjalan dan alhamdulillah itu bisa kita ya jalankan dengan baik sehingga memang bisa 6 tahun secara berturut-turut kita bisa dapatkan itu. Berarti ada evaluasi nih Pak dari tahun-tahun sebelumnya yang dipertahankan dan diterapkan oleh Itu pemerintah harus daerah. Apa nih Pak bentuk evaluasinya dari setiap tahunnya kira-kira? Ya kita bahkan memberikan reward kepada teman-teman yang memang tidak pernah ada temuannya. Kan ini juga temuan itu berfluktuasi juga ya. Ada juga yang ya, PRAUD, ada juga yang biasa-biasa saja, ada juga yang hanya bersifat administratif, tapi ada juga memang ada mengandung kerugian negara tapi tidak bernilai ekonomis. Kan itu dinamika semua itu. Nah ini yang kita sudah sampaikan teman-teman dan kepada teman-teman ya minimal ya kalau mau baik ya memang harus dari sekarang berbuat baiknya, jangan menunggu besok. Iya betul. Ya, karena tidak ini berdinamika terus. Kalau tidak seperti begitu, Anda ketinggalan kereta. Karena tentu saya dengan teman-teman di sini, Pak Wakil, Pak Sekda, teman-teman inspektorat, ini kan tentu punya penilaian tersendiri terhadap Anda. Kalau tidak ya tentu berisiko. Ya mau atau tidak ya pasti risikonya ada lah. Betul. Baik. Nah kalau dari Pak Ketua DPRD sendiri seperti apa Pak tanggapannya? Ya, alhamdulillah hari ini
itu tadi untuk mencapai itu saya kira butuh kerjasama dari semua komponen pemerintahan yang ada di Kabupaten Kolaka ini. Dalam meraih predikat WTP itu saya kira bukan hal yang mudah juga sebetulnya. Kalau saya luar biasa ini karena kita sudah Kabupaten Kolaka ini sudah 6 kali berturut-turut meraih itu. Tentu meraih itu tentu banyak hal yang sudah dilakukan oleh Bapak Bupati dan seluruh komponen pemerintahan yang ada di Kabupaten Kolaka. Tugas kami melakukan pengawasan itu karena setiap kali dilakukan pemeriksaan oleh BPK itu kan tentu ada catatan-catatan yang diberikan oleh BPK selaku pemeriksa kepada pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan kita. Alhamdulillah semua berjalan baik. Kalau kemudian ada sedikit yang perlu dibenahi, itulah kemudian yang selalu kami dorong dari DPRD untuk kemudian mempercepat proses itu, memperbaiki itu. Dan ini dijadikan jangan kemudian tahun berikutnya ini lagi. Dan itu sudah direspon baik, sudah didengarkan baik saran-saran dan masukan dari DPRD oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah, itulah hasilnya. Hasilnya dari 6 tahun ini berturut-turut kita meraih predikat itu. Tentu ini prestasi menurut saya yang perlu kita berikan apresiasi kepada pemerintah daerah, kepada dari DPRD. Dalam forum-forum resmi kami sampaikan bahwa ini kami mensupport ini, kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah pencapaian ini. Tentu karena kaitannya ini dengan pengelolaan keuangan. Kalau kemudian BPK ini melihat ada sesuatu yang tidak bagus ini, tentu kita pasti saya yakin Kabupaten Kolaka tidak akan meraih predikat WTP. Iya, betul. Tapi karena semua itu sudah berjalan dengan sesuai ketentuan, sesuai kaidah-kaidah pengelolaan keuangan, akhirnya predikat itu yang diberikan. Dan itu sebetulnya harapan kami sebagai lembaga pengawasan ini, DPRD mendorong itu. Sehingga alhamdulillah apa yang menjadi catatan-catatan itu juga yang diberikan ke kami. Apa menjadi catatan-catatan BPK diberikan ke kami, itu juga yang kami sampaikan. Kami sampaikan kepada pemerintah daerah, mulai bupati, wakil bupati, Pak Sekda dan teman-teman TAPD untuk segera memperbaiki. Dan itu yang berjalan setiap tahun. Alhamdulillah hasilnya seperti inilah. Kita bisa mempertahankan itu predikat WTP itu untuk yang ke-6 kalinya tahun ini. Semoga bisa berkesinambungan ya Pak. Amin, 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 amin.